organisasi itu sendiri. Siapa dia calon yang sedang didorong-dorong itu, yaitu wakil presiden terpilih. Itu sudah digadang-gadang, juga sudah didorong, ya, bahkan foto-fotonya ya, sudah mulai ditampilkan di banyak tempat. Ya. Malahan Gibran ini yang didorong untuk maju menjadi ketua umum Partai Golkar itu sudah banyak dari organisasi sayap Golkar. Ya. Jadi organisasi sayap Golkarnya, bukan partainya. Tapi jangan salah bahwa sayap-sayap ini juga memiliki kekuatan, juga memiliki kader-kader, juga memiliki anggota yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Saya bacakan ya, sayap yang mendukung, yaitu koalisi Partai Golkar yang gonjang-ganjing beberapa hari yang lalu ternyata bergerak dengan cepat. Ya. Kenapa bergerak dengan cepat? Ternyata semua merupakan bagian dari kekuatan partai. Ya. Dan pada saat itu juga 2 hari, 3 hari PLT, pelaksana tugas untuk Ketua Umum Partai Golkar sudah terpilih. Yaitu Agus Gumilang Sastra-Mihardja. Nah, ternyata ada perubahan dari perencanaan Monas itu. Ya, Monasnya yang rencana di bulan Desember tiba-tiba maju pada bulan Agustus. Ini yang menjadikan luar biasa. Masyarakat menjadi bertanya-tanya. Ya, dan biasanya juga sekaligus diawali dengan rapat pimpinan, rapat kerja nasional. Ya. Nah, ternyata rapat kerja dan Mukernasnya ini, musyawarah kerja nasionalnya ini dijadikan satu, yaitu pada tanggal 20. Siangnya rapat, lalu malamnya Munas. Ya. Musyawarah nasional. Luar biasa kan? Ini tidak pernah terjadi di partai-partai manapun. Nah, kalau begitu pekerjaan PLT apa ya yang dikerjakan selama hitungan hari saja? Tentu nggak ada. Ya. Hanya akan menyiapkan Munas, ya, menyiapkan rapat kerja, ya, lalu mungkin juga ada yang biasa dinyatakan oleh orang-orang Golkar, yaitu mesti mengawal pemerintahan. Ya. Artinya dia akan masuk dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dan Gibran pada periode 24-29 nanti. Nah, itu bagiannya. Jadi sebetulnya kalau tanggal 20 Agustus jadi Munas, Pak Agus Gumiwang tugasnya hanya sebentar, tidak begitu berat, tidak akan digoyang-goyang. Tapi anehnya Pak Agus ini sebagai wakil dari wakil ketua yang lain yang jumlahnya ada 11 itu dan dia membidangi ekonomi, kok dengan tiba-tiba juga menyatakan tidak siap ya, untuk ikut maju di bursa pemilihan ketua umum. Nah, inilah yang membuat saya gelisah. Orang sudah dijadikan wakil ketua sekian tahun, juga terpilih menjadi PLT ketua umum, tapi kok nggak berani ya untuk maju. Nah, dari situlah akhirnya terjadilah spekulasi pada perbincangan di masyarakat, baik di para politisi, baik pada pengamat,
baik pada relawan-relawan ya, yang berpolitik itu, ya, akhirnya ada nama yang kuat yang akan diusung menjadi ketua partai. Dan itu sebetulnya saya juga sudah mendengar agak lama bahwa Bahlil Dahlia itu akan didorong untuk maju menjadi ketua partai, ya, ketua umum Partai Golkar. Banyak sekali yang sudah mendukung dia, ya, bahwa tapi yang dari dalam sendiri yang wakil-wakil ketua ini kok satu pun tidak tampak, ya, tidak tampak, ya. Kalau Bahlil ini memang cukup kuat, ya, dari kata wakil ketua atau dari ketua DPP, ya, Nusron juga menyatakan bahwa Bahlil itu berpeluang menjadi calon tunggal, ya, dan akan terpilih secara aklamasi. Loh, belum apa-apa sudah seperti itu. Ya, mengapa terjadi kusak-kusuk? Ya, memang kusak-kusuk itu harus terjadi sih di faksi-faksi Golkar itu. Yang tadinya Munas pada bulan Desember, lalu sekarang bisa maju. Majunya cukup banyak, cukup jauh, ya, dari Desember, November, Oktober, September, Agustus, 4 bulan sendiri majunya. Ini kan hal yang luar biasa. Apakah ini ada pengaruh dari kekuatan-kekuatan eksternal maupun internal? Ya, ini kita tidak perlu memperbincangkan. Yang jelas itulah keputusan dari para wakil ketua umum Partai Golkar yang memilih Pak Agus Gumiwang beserta keputusan untuk menjalankan Munas. Dan dari wakil-wakil itu yang tampak hanya satu, yaitu Bambang Susatyo yang saat ini juga menduduki ketua MPR. Ya, kalau Pak Bahlil ini kan ada di luar struktur, ya, tapi kenapa suaranya begitu kuat? Ya. Dan kalau ini terjadi nanti terpilih, sesungguhnya saya menilai, ya, bahwa orang-orang yang sedang menduduki struktur organisasi Partai Golkar ini boleh saya katakan ya tidak punya semangat untuk bertarung, untuk fight, memenangkan dirinya, menang di pemilihan itu. Karena pemilihan itu kan secara terbuka. Dan memang saat ini Bahlil juga sudah mendapat dukungan dari DPD-DPD. Ya, pernah saya membaca itu ada 34 DPD juga sudah memberikan dukungan. Nah, benar dan tidak kita lihat nanti. Dan calon yang lain ternyata juga ada. Ini justru di luar struktur organisasi dan di luar organisasi itu sendiri. Siapa dia calon yang sedang didorong-dorong itu? Yaitu wakil presiden terpilih. Itu sudah digadang-gadang, juga sudah didorong, ya, bahkan foto-fotonya ya, sudah mulai ditampilkan di banyak tempat. Ya. Malahan Gibran ini yang didorong untuk maju menjadi ketua umum Partai Golkar itu sudah banyak dari organisasi sayap Golkar. Ya. Jadi organisasi sayap Golkarnya, bukan partainya. Tapi jangan salah bahwa sayap-sayap ini juga memiliki kekuatan, juga memiliki kader-kader, juga memiliki anggota yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Saya bacakan ya, sayap yang mendukung, yaitu Koalisi Muda Pembaharuan Golkar, itu mendukung. Lalu ada Ketua
relawan pos Gibran itu juga mendukung. Ada juga ketua relawan Beta Gibran Garut. Waduh, banyak sekali yang mendukung. Dan ingat, pengamat politisi yang sering tampil di televisi, yang cukup terkenal, dan dia juga seorang direktur eksekutif Indobarometer juga menyatakan ya, bahwa Gibran berpeluang untuk menjadi ketua umum Golkar. Nah, kalau Pak Kodori ini memang sering sekali dukungannya untuk keluarga Jokowi. Dan itu semua nggak salah, karena siapapun boleh melakukan pilihan masing-masing. Ya. Tapi sekali lagi, kalau betul-betul pihak Bahlil menjadi ketua umum, menurut saya kok ya sangat di luar ekspektasi saya, karena beliau tidak menjadi aktivis pada saat ini untuk di struktur organisasi. Ya, kalau yang menang Gibran lebih-lebih, ya, ini ada hal-hal yang membuat saya terpersona lah kepada Golkar. Kenapa memilih orang yang ada di luar struktur, ada di luar organisasi bisa kepilih. Dan itu kalau betul nanti Gibran yang kepilih, berarti ada perubahan di dalam anggaran rumah tangganya, mungkin juga dalam anggaran dasarnya. Nah, dan yang lebih penting lagi, ya siapa tahu ya, justru bapaknya Gibran yang berpeluang juga untuk tampil menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, itu bisa terjadi karena beberapa saat yang lalu kan terdengar sasus suara tentang mau mencaplok PDI, mau mencaplok Golkar, itu kan sudah lama terdengar. Ya, kalau itu betul-betul terjadi, ya saya katakan luar biasa Pak Jokowi dalam comot dan menduduki jabatan itu. Tapi kalau dia tidak masuk dalam partai selaku ketua Golkar, ya menurut saya wajar-wajar saja. Malahan beliau bisa menjadi seorang negarawan jikalau di luar itu dia bisa ngomong tentang Indonesia maju, tentang Indonesia ke depan, tentang Indonesia membangun, tentang Indonesia menjadi panutan dunia. Nah, ini semua bisa terjadi kalau justru Pak Presiden Jokowi tidak masuk di dalam struktur organisasi Partai Golkar. Nah, kalau jadi pembina, ya itu terserah bagaimana orang yang terpilih sebagai ketua umum. Apakah nanti Gibran, apakah itu nanti Bahlil, apakah nanti Pak Bambang yang sekarang menjadi ketua DPR. Nah, itu semua yang sekarang sedang menjadi perbincangan di perpolitikan Indonesia. Karena Golkar ketuanya mengundurkan diri secara tiba-tiba, secara mendadak, yang untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan Partai Golkar. Itu yang menjadi alasannya. Oke, sampai di sini kita bertemu pada bagian yang lain.